Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Ada yang namanya notebook gaming, ada yang namanya notebook dengan kemampuan gaming. Yang pertama tadi, notebook gaming biasanya penuh dengan gimmick-gimmick marketing, warna dan desain yang colorful, terus nama-nama yang sangar dan berkesan gamer banget. Sedangkan yang kedua, notebook dengan kemampuan gaming biasanya cukup dilihat dari spesifikasinya. Kita bisa langsung tahu notebook ini punya kemampuan buat gaming. Asus N551ZU. Kira-kira notebook ini termasuk yang mana ya? Mari kita lihat reviewnya. Tangan Belang kali ini kedatangan Asus N551ZU, sebuah notebook premium dengan spesifikasi yang impresif. Terima kasih kepada AMD Indonesia yang telah mengirimkan notebook ini untuk kepentingan tes dan review. Seperti biasa, mari kita mulai dengan tur keliling bodinya. Kesan pertama yang gue dapat dari notebook ini adalah premium. Asus berhasil mengemas tampilan notebook ini melalui desain yang elegan dan mewah. Balutan warna silver metalik serta desain yang minimalis langsung mengesankan bahwa notebook ini tidak murah dan memang mahal. Dengan range harga antara 11 sampai 12 juta rupiah, notebook ini ditujukan untuk mereka yang percaya bahwa tampilan sama pentingnya dengan performance. Dengan dimensi sebesar 383 x 255 x 21,5 mm serta berat lebih dari 3 kg, notebook ini jelas bukan pilihan utama untuk kepraktisan. Masuk ke bagian layar, IPS panel dengan ukuran 15,6 inch dan tentunya sudah mengusung resolusi Full HD 1080p serta refresh rate 60 Hz. Hasilnya tentu saja kualitas gambar yang tajam dan vibrant. Kelebihan lainnya, lapisan matte pada permukaannya sehingga tidak memantulkan cahaya yang sangat berguna untuk penggunaan outdoor. Ke bagian keyboard, penampang di setiap key-nya yang agak sedikit lebar dan menonjol membuat mengetik menjadi nyaman, bahkan pada durasi yang lama. Belum lagi dilengkapi dengan numpad. Dan bagian yang nggak penting-penting banget sih, tentu aja backlight. Kekurangannya pada panel keyboard ini cuma satu, power switch yang menyatu dengan key lainnya. Selain tidak kelihatan pada saat pertama kali menyalakan, juga kemungkinan kepencet secara tidak sengaja sangat besar. Touchpad lumayan besar dan responsif untuk melakukan navigasi antar menu. Dan di bagian bawah touchpad terdapat lampu indikator aktivitas notebook. Di bagian kiri terdapat power adapter port, lubang exhaust, mini display port, HDMI, LAN port, dan 2 buah port USB 3 untuk data transfer yang lebih cepat. Di sisi kanan terdapat audio jack, 1 USB 3 port, DVD writer, port subwoofer, serta Kensington security slot. Sementara di bagian kiri depan terdapat memory card reader. Tampilan yang elegan dan premium hanya sebagian dari kelebihan notebook ini. The real star of the show adalah jeroannya alias spesifikasinya. Mari kita lihat. Otak dari Asus N551ZU ini bertumpu pada sebuah high-end quad-core APU dari AMD, yaitu FX 7600P dengan clock speed 2,7 GHz hingga 3,6 GHz dan juga dilengkapi dengan integrated graphic card seri R7. Untuk memori 8 GB dengan sistem dual channel memory yang semakin mendukung kinerja APU dan lebih dari cukup untuk melibas kerja berbagai macam proses komputasi mulai dari office, gaming, sampai editing. Kalau masih kurang, RAM masih bisa di-expand hingga 16 GB. Selain dari integrated graphic card yang boleh dibilang sebagai senjata pamungkas dari notebook ini adalah discrete graphic card yang nggak tanggung-tanggung, AMD Radeon R9M 280X, yang merupakan salah satu seri yang tertinggi dari graphic card kelas mobile dari AMD. Namun segala spesifikasi di atas hanya akan jadi statement di atas kertas bila tidak dibuktikan melalui real scenario performance. Oleh karena itu, yuk kita mulai testing dan benchmarking. Metode yang gue ambil dalam testing adalah mendapatkan kualitas grafis setinggi mungkin di resolusi 1080p dengan frame rate yang playable.
Untuk testing kali ini gue memakai beberapa game. Yang pertama CSGO, game sejuta umat saat ini yang walaupun secara spesifikasi tidak terlalu demanding, tapi masih aja ada yang suka nanya, bisa main CSGO nggak? Notebook ini mampu melibas pada setting high di 70-80 fps. Game selanjutnya adalah Middle Earth Shadow of Mordor, mewakili game AAA yang agak lama tapi masih sangat layak buat dimainkan. Di game ini Asus N551ZU mampu bermain di setting medium 30-40 fps. Atau kalau mau menaikkan ke kualitas high, masih mampu mendapatkan FPS yang playable yaitu 25-30 fps. Nextnya kembali game sejuta umat yang banyak orang ragu-ragu apakah PC-nya mampu memainkan game ini atau tidak. GTA 5. Di setting normal dengan menonaktifkan setting grafis lainnya, mampu berjalan di 25-30 fps. Yang terakhir mewakili game terkini serta requirement yang cukup demanding yaitu The Witcher 3 Wild Hunt. Di game ini dengan terpaksa gue harus menurunkan resolusi ke 1366x768 untuk mendapatkan keseimbangan antara kualitas grafis dengan frame rate yang playable. Pada setting medium mampu mendapatkan 25-30 fps. Walaupun resolusi telah gue turunkan, namun Asus N551ZU ini tetap dapat menampilkan The Witcher 3 Wild Hunt dengan kualitas grafis yang indah. Kesimpulan, apakah notebook Asus N551ZU ini layak dijadikan sebagai notebook gaming? Sangat layak. Melihat dari spesifikasinya dan telah dibuktikan melalui tes dari beberapa game tadi. Kelebihan lain dari Asus N551ZU, soundnya. Bang & Olufsen adalah nama yang tidak asing lagi bagi para pecinta audio. Dan di notebook ini, audio yang berkualitas menjadi pelengkap keseluruhan experience, baik gaming maupun multimedia. Nah, balik lagi ke pertanyaan gue di awal, ada yang namanya notebook gaming, ada yang namanya notebook dengan kemampuan buat gaming. Asus N551ZU ini jelas yang kedua. Jangan tertipu dengan penampilannya yang elegan, premium dan sedikit serius. Melihat dari spesifikasinya saja, AMD APU FX 7600P serta didukung dengan discrete graphic card Radeon R9M 280X, sudah jelas bahwa notebook ini siap melibas proses kerja apapun, mulai dari gaming sampai editing. Buat kalian yang mencari notebook yang handal buat dipakai kerja, tapi juga seru buat ngegame, notebook ini bisa jadi pilihan. Ya, kira-kira begitu review gue untuk Asus N551ZU. Bagaimana menurut kalian tentang notebook ini? Tinggalkan komentar di bawah, klik like kalau lo suka video ini, dislike kalau lo nggak suka video ini, share kalau lo ngerasa video ini bermanfaat. Jangan lupa follow semua sosial media Tangan Belang. Thanks for watching and I'll see you next time.